Dulu tuh kenapa, sorry ya, ini kalau Kakang 21 nonton, waktu itu yang nyalonin nggak ada yang bisa sampai ngejawab. Bahkan mereka bikin opsi sendiri. Ibaratnya gini, jangan-jangan kita bukan bergerak tapi membeku dalam kenyamanan itu. Nah, ternyata ternyata Farhan tuh kalau udah nggak jadi kayak mau kayak gini ya aslinya gitu. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama kita di podcast HMST Volume 2. Jadi di podcast kali ini kita akan sedikit membahas tentang organisasi yang tentunya sangat bermakna ya bagi mahasiswa, khususnya UPI Kampus Purwakarta. Nah, di sini di episode kali ini kita bakal bahas tentang berproses di organisasi kampus, membentuk karakter dan membangun relasi. Nah, ya teman-teman. Jadi kita kedatangan salah satu tamu yang khususnya dari Kahim HMST periode pilar transformasi. Nah, boleh. Oke, teman-teman. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak nih nama kita siapa selaku host pada acara podcast kali ini? Mungkin kita perkenalan dulu ya teman-teman. eh Nama gue Vito Rizky Zaidan selaku host dan ini teman gue. Gua Rizky Permana Spakal juga. Oke, tadi kan udah dikasih tahu gitu ya sama temen gue ini si Rizky Permana. Bahwasanya pada kali ini kita mengundang narasumber yaitu Ketua Himpunan Badan Eksekutif HMST. Kabinet Pilar Transformasi, yaitu kepada Bang Rehan. Oke, Oke, lu kita mulai podcastnya ya, alangkah baiknya gitu. Ini mah izin. izin. Gimana kabarnya Abang Rehan? Alhamdulillah, semoga sehat. Minta doanya aja. Semester akhir tuh nggak ada yang sehat-sehat banget kok. Semuanya tergantung mindset. Tergantung mindset. Jadi tergantung mindset ya Bang ya di semester akhir tuh. Oke. Mungkin em, di podcast kali ini gitu mau sedikit tanya-tanya aja mengenai Bang Rehan. Oh, jangan langsung ke tanya-tanya dong. Apa tuh? Tadi gimana perjalanan? Oh iya lupa ya. Oke, tadi gimana sih Bang perjalanan sampai ke sini gitu? Iya, sepatu capek gitu kan. Jangan tanya-tanya dulu dah. Boleh perkenalan diri dulu nggak sih? Oh ya boleh. Oh. Stop. Halo teman-teman semua yang ada di ruangan dan yang ada di depan saya. Perkenalkan, sorry, kita casual aja ya. Nama gue Raihan dari sisa angkatan 2022. Sekarang ada di tahap semester 7. Tahun depan udah nggak ada di Purwakarta. Semoga ya, minta doanya aja. Amin. Jadi ngomongin tentang perjalanan, jadi agak sensitif ngomongin perjalanan pas semester akhir tuh, perjalanan kuliah kan yang diinget, perjalanan dari kosan ke sini. Wah, Karena kosan saya kan di Beringit, jadi nggak terlalu bercerita, nggak punya cerita banyak perjalanan dari kosan ke kampus. iya ya. Iya. Deket ya berarti di Beringin ya. Jadi mungkin kita langsung aja ya karena udah terlalu berkesan gitu perjalanan dari Krijit ke kampus Jakarta yang sangat dekat banget. Nah, jadi gini Bang, jadi kita tuh kayak mau tahu sih kayak sedikit apa ya mendalami atau bukan mendalami sih lebih ke apa ya ingin tahu kita ke apalagi teman-teman khususnya gitu yang maba-maba UPI yang itu sistel, entah itu sistel kan, entah itu dari manapun kita ingin tahu tentang berorganisasi itu seperti apa dan lain-lainnya gitu. Jadi gini Bang, langsung aja ya pertanyaannya gitu. Hmm, boleh gak ceritain sedikit gimana awalnya bisa turun ke organisasi HMST ini? Oke. Tapi sebelumnya mau tanya dulu, podcast ini tuh udah keberapa, Man? Udah yang keberapa kali? Kedua. Yang pertama tuh narasumbernya siapa? Kang Reza. Kang Reza. Itu udah ada di YouTube. Ada. Iya. Ada. Berarti baru tahun, enggak deh, berarti dari kabinetnya tahun 2020 sampai ke sekarang baru terjeda 2 kali berarti ya podcast itu sekarang. Dan sekarang untuk pelaksanaannya yoga. Selamat yoga, bagus tuh PD.
Bodoh ya. Sebenarnya kalau ngomong tentang organisasi, tadi pertanyaannya apa, Mak? Pertanyaannya itu gimana awalnya bisa turun ke organisasi AMST Oh. ini? Khususnya kan abang ini mantan dari ketua Kahim himpunan Ketua Kahim. mahasiswa ketua Kahim lagi. Ketua himpunan mahasiswa sistem telekomunikasi gitu loh. Oke. Mau jawaban yang jujur atau yang buat Hmm. hiburan aja? Ini mah yang jujur, ini mah Jujur. Idin. Oh, Ini oke. sangat jujur dalam hati yang dalam gitu loh. Jadi tuh sebelumnya mau terima kasih banyak buat juga teman-teman Lugri udah ngundang buat berbagi cerita ke teman-teman Sistel di tahun 2025. Kayaknya ini jadi apa ya, salah satu momentum kenang-kenangan buat nanti kalau udah lulus sama HMX, salah satunya podcast di program kerja teman-teman Lugri. Banyak sih cerita kenapa ada di organisasi, karena bagi saya kayak teman-teman juga punya banyak cerita, termasuk juga sebagai ketua pelaksana mungkin yang punya alasan kenapa milih organisasi. Kalian juga kan sama pada akhirnya Betul kenapa banget. milih organisasi. Kayaknya satu jawaban yang bisa nih ya, kayak long story short bisa dibilang interest di organisasi. Karena kan ibaratnya orang-orang kuliah tuh tujuannya macam-macam ya. Kayak mungkin tujuannya Elmo buat jadi insinyur ya kan. Terus kayak orang-orang yang ada di sampingnya mungkin tujuannya buat jadi organisatoris, buat kayak orang-orang yang sekarang menjadi preskip. Kita kan dari Sikal juga, Badru, teman saya di angkatan 2022. Kayaknya orang-orang juga berangkat karena interest. Kalau saya sendiri karena saya nggak interest sama teknik. Jadi supaya tetap bisa bernafas di UP Purwakarta, kalau kapten, supaya tetap bisa ibaratnya betah di UP Purwakarta. Kayak kalian pernah nggak sih di tempat nih, itu bukan bukan habitnya kalian, bukan passionnya kalian, tapi ada tanggung jawab yang harus diselesaiin. Sorry, ada akuntabilitas. Sorry, kita jadi orang yang berakuntabilitas kan katanya, bertanggung jawab sama pilihan dan sebagainya. Termasuk di sini. Mungkin saya memilih kuliah di Sistel, kayak ibaratnya dengan keteknikan, praktikum. Tapi ternyata habitat saya bukan bermain dengan kabel, dengan mesin, Oh. tapi dengan orang-orang. Nah, karena banyak hal yang apa ya, belum saya dapatkan di ruang kelas, salah satunya di ruangan ini. Jadi saya rasa kayaknya di Sekim lebih ramai daripada di ruang kelas deh gitu. Kayaknya di Sekre himpunan dan organisasi lebih ramai daripada di ruang kelas. Karena kan ibaratnya kalau di sini kan kita berkotak sama flow-nya dosen ya. Kita kita berdebat, kita ada diskursus yang terbangun kayak diskusi. Cuman kayak nggak puas aja. Makanya saya mencari ruang yang lebih bebas. Sorry, gua mencari ruang yang lebih bebas, yang lebih terbuka. Kayak gini loh, Tok. Ibaratnya tuh. Di sini kan kita udah bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau salah error, kalau benar lampunya bunyi. Iya, Lampunya bunyi. Lampunya nyala, nyala. mesinnya bunyi. Nah, kalau di organisasi itu yang gue temukan kadang jawabannya nggak ada, jawabannya hilang. Makanya kalau kalau kalian itu di masnya HMST, sorry, di ininya HMST, lagunya HMST, liriknya tuh ada yang fundamental pencerdasan. Ya. Betul. Nah, karena nyari kebenaran di organisasi itu bukan siapa yang paling benar siapa yang paling detail membuktikan bagi gue pribadi ya. Tapi siapa yang bisa nyatu introspektif dan dijadiin sebagai tujuan bersama. Kayak misalnya, coba deh gue tanya, menurut lo ideologi itu apa? Ideologi itu adalah ide, logi itu yang logis. Oke, berarti sebuah rangkaian argumentasi gagasan yang logis buat suatu apa ya ideologi itu? Kayak ini lebih kepikiran aja. Oke, ya misalnya kenapa ada sebuah ideologi? Sebuah ideologi karena munculnya sebuah ideologi itu karena ada pikiran dan gagasan. Oke, kita coba nanya ke ini ya, ke ketuplak deh. Enggak, menurut lo ideologi kenapa? Misal gini ya, kita sering dengar gini misalnya. Di organisasi orang-orang malas buat memperdalam suatu hal, bener gak? Nah, Di Lugri itu ada kajian kan? Ada. Mana staffnya siapa? Kasrat kajian strategi di Lugri HMST. Mau kabitnya atau Vito? Bener. Oh nih, menurut lo sebagai orang yang megang kajian strategi ya, tuh. Kenapa di organisasi itu perlu ideologi? Ini berhubungan sama kenapa akhirnya gue bukan lebih memilih ya, mendalami peran sebagai organisatoris gitu. lebih ke tertariknya buat Kenapa sih apa ya, seorang itu harus mempunyai ideologi? Karena Bukan. Kenapa organisasi itu perlu ada ideologinya? Kenapa ya organisasi itu butuh ideologi? Karena untuk agar bisa menentukan arah ke depannya gitu, Bang. Kalau menurut gue pribadi. Oke, arah ya. Arah. Nah, nih kalau kata Kadep Lugri, Manda, kalau menurut Bu Kadep,
Kenapa organisasi perlu ideologi? Kenapa organisasi perlu ideologi? Iya. Oke. Arah berarti sama kan? Tujuannya Arah. perspektif. Nah, sekarang yang jadi ideologi kabinet tuh apa? Dalam kabinet kan organisasi ya. Kan kalau organisasi kita ngomongin tentang aduh nggak ada anak legislatif lagi. Ngomongin tentang Sindon siapa namanya lupa. Bang Baik, Bang Baik. Ya, baik. Kata lu sebagai anak legislatif ya, ideologi organisasi itu tertuang di apa? Dalam apa? Ada FK. Oke, yang lebih ini, yang lebih mutlak, yang lebih absolut, yang biasanya dijadiin sebagai ikatan, kita harus ikutin misalnya. Selain dari orang, benar dari orang, ya kan ideologi muncul dari perspektif kan, dan dituangkan biasanya diabadikan sebagai bentuk rambu-rambu. Kalau di HMS itu disebut dengan Ada ya. nah ADRT misalnya atau di peraturan himpunan dan lain sebagainya kan. Nah, tapi kalau untuk kabinet, kira-kira ideologi kabinet sama ideologi organisasi beda nggak? Kabinet sama organisasi. Beda kalau menurut saya. Singkatnya kenapa beda? Karena kabinet itu dibawakan oleh suatu apa ya? Suatu masanya gitu. Bukan keseluruhan. Kalau misalkan di organisasi itu kan apa ya? Ideologi yang terbentuk dari awal dan udah menjadi apa ya? Ketetapan gitu yang harus diikuti Oke. sampai kapanpun itu. Lu bisa menyederhanakan nggak? Jadi bedanya apa? Bedanya apa ya? Mungkin kalau di organisasi itu orang-orang yang akan mengikutinya. Kalau di kabinet? Kalau di kabinet itu lebih ke orang-orang yang akan apa ya? Kalau di kabinet itu Kalau menurut lu ideologi kabinet lu apa? menurut gua ideologi kabinet gua apa ya? Apa tuh? Ideologi. Sebenarnya sebentar sih. Ideologi itu kalau menurut gue kan cara berpikir ya. Arah kan tadi Arah cara kesepakati. berpikir. Oke, arah. Ideologi adalah arah Arah. gerak. Oke. Kalau mungkin kalau misalkan di kabinet sekarang itu ya harmoni aksi. Sesuai dengan namanya gitu, harmoni, mengharmonisasikan semuanya gitu. Mengharmonisasikan semuanya entah prokernya, entah orang-orangnya, entah antar departemennya atau bahkan entah antar badannya gitu. Entah badan eksekutif ataupun badan legislatif saling berharmonisasi ke tujuannya yaitu aksi. Oke. Kalau kata Bang Kahim, ideologi kabinet harmoni aksi apa Him? Io italiano con Siria, però también pernah ke ya, yang ada kurang gimana ya, dari Mando dan negeri. Sekarang beliau kita kan nasional yang saya siap terus alias itu sesuai namanya Siria atau namanya kisi. Nah, bagaimana cara kami yang seks semua bagaimana cara di sini harmoni iksi itu tuh di awal tuh kita berpikiran bahwa kita adalah not tanda naga apa not tanda nada di mana setiap kanak, setiap staff, setiap pengurus itu tuh punya tanda nada sendiri yang menjadikan itu hasilnya itu jadi sebuah aksi yang indah gitu kayak agak yang dataka pada naik tanda tanda nada gitu ya. Tapi beda-beda dari konstelasi bersoal ini masih beda-beda. Pada berarti mau sana di mana setiap anak tuh bisa mengekspor, bisa menemukan dirinya, bisa mengerjakan sebuah keluar dengan cara sendiri. Oke. Nah, bahkan kalau misalkan itu dijadiin sebagai arah gerak ya toh, menurut lu terabadikan di apa? Kan kalau di organisasi di ADRT sama di peraturan himpunan misalnya. Tapi kalau buat kabinet Lewat diabadikan terabadikan juga tambah. lewat pengalaman, lewat aksi. Oke. Nah, ini kalau dari sepanjang pengalaman mas organisasi ya. Oke. Ini salah satu hal yang gue bilang tadi, ruang kelas nggak pernah ngasih ini. Ruang kelas nggak pernah ngasih kesempatan yang sebebas organisasi untuk menyamakan perspektif sama dapat insight. Kalian tuh aforisme nggak sih? Tahu aforisme nggak? Nggak tahu. Mau lu tau pernah denger aforisme nggak?
Wah belum tuh lah. Kalau mereka organisasi itu apa sih Pak? Maksudnya itu kayak Oke, ini teman-teman belum ada yang tahu arti aforisme Belum. yoga. Oke, nah aforisme tuh kayak ibarat kayak peribahasa. Misalnya ada yang bilang gini nih, tanpa kamu kita kurang satu. Ah, iya. Pernah denger gak? Biasa. Nah itu kan aforisme ya. Ya yang sifatnya lebih persuasif. Nah sebenarnya semua struktur gagasan yang disampaikan sama tadi Kahim dan semua teman-teman yang berpendapat itu tuh harus terabadikan. Soalnya yang namanya arah gerak organisasi harus mutlak, bukan mutlak ya, harus disepakati dan sifatnya itu terikat, mengikat. Nah sifatnya mengikat. Kalau di organisasi ideologi itu adalah peraturan-peraturan, tapi itu juga pertanyaan tau, kayak kenapa kalian bilang, kenapa kalian mengiyakan omongan gua kalau misalkan ideologi organisasi itu adalah landasan? Kan perlu ada jawaban ya, kenapa itu? Kayak kenapa landasan bisa ngarahin? Ya nggak sih? Iya. Ya mungkin sederhananya karena ada asas, prinsip dan sebagainya. Kan kalau di MKO kan kita ada bidang-bidang ini ya, garapannya ada apa aja di HMST. Bersih banget di luar. Nah, kalau di kabinet, kayaknya gue pernah bilang deh, tapi entah lupa di forum apa. Kayak ibaratnya ideologi kabinet itu adalah visi misi. Nah, sekarang gue mau tanya, visi kabinet lo apa? Fisik. Coba tuh. Lempar ke kita. Fisik kabinet. Yang kalian maknai aja kira-kira. Kabinet apa dulu? Harmonisasi apa? Yang Iya, nantinya harmonisasi. baru. Bukan benar hal sih. Sabar dong kan dulu mas. Oke. Kalau menurut Vito pribadi gitu ya, visinya tadi yang telah apa ya, yang udah Bang Farhan jelasin gitu. Oke. Visinya ya adalah makna dari harmonisasi itu sendiri. Nah, maknanya apa? Yaitu dia setiap orang tuh punya tanda naganya, punya tanda apa ya? Tanda musiknya sendiri, tanda nadanya sendiri yang dimana bisa menjadi Suatu irama. suatu irama yang Berdus bagus, misalnya gitu ya. yang mergi. Nah, itu kalau misalkan kalian bertanya tentang kenapa milih organisasi, yang semua saya dapatkan terkait, semua gue dapatkan tadi kayak aforisme, ibaratnya prinsip-prinsip yang akhirnya gue menemukan di organisasi, itu tadi karena ikut organisasi. Kan kalau di ruang kelas gini ya, bedanya matematika sama proker apa? Matematika sama proker. Iya. Bedanya ya matematika matkul, proker ya program kerja gitu. Secara literal ya orang-orang itu common sense, orang tahu Hah? matkul dan program kerja. Cuma perbedaannya, cuma maksudnya dari perbedaan kalian bisa menemukan nggak makna, bisa merefleksikan nggak makna di balik kalian ketika mengerjakan matematika dan ketika kalian mengerjakan program kerja, mana yang lebih sulit? Menurut lu apa yang lebih sulit, ngerjain program kerja atau matematika? Sorry, matematika teknik ya. Iya. Yang lebih sulit ya, tergantung sih Bang. Oke, so far lu lebih sering menemukan kesulitan di mana, pas ngerjain soal matematika atau program kerja? Matematika. Matematika. Benar, Iya. matematika. Nah, kenapa? Tapi Karena belum terlalu memahami kalau program kerja udah. program kerja, ya Nah ini nih, gimana ya, program kerja sama-sama memahami juga sama kayak MTK gitu, tapi cuman tingkat kesulitan untuk memahaminya tidak sesulit matematika. kenapa? Why? Kenapa ya? Karena kalau mungkin dari Vito pribadi, karena Vito menyukainya gitu. Oke. Kalau menurut lu kenapa lebih susah matematika daripada program kerja? Karena ketika apa ya, orang menyukai suatu entah itu matkul gitu, jadi mereka tuh akan enjoy. Kalau misalkan nggak terlalu menyukai gitu ya, Oke. ya khususnya di kalangan Indonesia maupun dimanapun, itu yang namanya matematika ya kayak susah banget gitu loh. Ya jadi musuh lah ya. Nah, ingat gak di awal yang alasan gua kenapa akhirnya milih organisasi? Satu kata, isi gua sederhanakan tadi dari cerita yang panjang. Ingat ya? Awal ya tadi kenapa? Karena Nyambung kalau sama yang kalian bilang tadi. Bang Rehan menyukai Nah, organisasi, karena ada interest kan. ada interest Ada ya. interest. Ya, Ini makanya gue tanya perbedaan matematika sama program kerja. Hmm. Kalau di matematika nilainya tuh udah pasti bakal ada bener, ada terstandarisasi. Oke. 1+1 hasilnya kan nggak mungkin lebih dari 2 ya. Iya. Nggak mungkin kurang dari 2. Sedangkan kalau program kerja sama tadi prinsipnya kayak di organisasi lebih bebas. Kita lebih bebas ngasih apa ya, label
apakah ini benar atau ini salah lewat sebuah diskusi ya kan, musyawarah, penyatuan perspektif. Tapi kalau misalkan di ruang kelas tuh biasanya kita menyelesaikan soal yang udah pasti ada jawabannya. Jadi kita cuman cuman ibaratnya gini, bukan ini buruk ya. Cuman gue juga kurang suka sama pola matematika di mana kita memahami logika berpikir. Sedangkan kalau di organisasi kayak gini, bukan bukan gimana logikanya, tapi kenapa logikanya kayak gitu. Ya sih, kan pernah ada gini nggak pas ngejar program kerja, harusnya tuh ini dulu. Enggak bang, tapi ini dulunya lebih penting misalnya. Kalau ini nggak penting, nanti orang-orangnya bisa gini deh. Gue mau nanya, lebih penting orang yang mau kerja atau yang jago kerja? Orang yang mau kerja apa jago kerja? Jago kerja. Jago kerja lebih penting. Menurut lu mau dulu atau jago dulu? Kalau kalau misalkan mau dulu apa ya, maksudnya duluan ya mau kerja dulu pasti. Oh enggak, maksudnya untuk mempertahankan organisasi nih, yang lebih penting kalian menyelamatkan orang yang mau atau menyelamatkan orang yang jago? Oh, Oh, yang mau kalau itu mah dalam konteks organisasi dalam ya. konteks organisasi Mungkin yang mau yang mau Dengan kepercayaan kalau kalian menyelamatkan yang mau, apa benefitnya? benefitnya ya ketika orang mau, dia akan menjalankan se-enjoy-nya dia. Oke, tapi dengan ekspektasi yang nggak bisa setinggi itu ya. Ya, kalau misalkan membahas ekspektasi mah itu tergantung kita mengarahkan. Apalagi kita kalau misalkan si orang yang mau ini emang mau berkontribusi gitu loh. Oke, soalnya kalian percaya setiap hal yang maksimal tuh berawal dari interest. Betul. Nah, tapi misalnya kan kayak jadi tuh di organisasi kayak misalnya orang yang mau tapi belajarnya lama. Akhirnya ada kemungkinan dia jadi nggak mau karena ngerasa dituntut, bener gak? Betul. Dia dituntut ngerasa over kapasitas yang tadinya gue mau belajar nih, kan himpunan tempatnya belajar. Terus akhirnya pas dia ngerasa disuruh belajar, menurut dia itu over kapasitas. Jadi banyak ada proses belajar yang dia nolak, bukan ilmunya. Makanya ada perspektif kan yang mau dan yang jago ya. Nah, ini sesuatu yang gue dapatkan di organisasi. Benang merahnya gini, supaya organisasinya tetap berjalan, itu orang-orangnya harus interest, mau. Dan supaya organisasinya berkembang, orang-orangnya harus jago. Nah, apa yang melindungi ya? Apa yang mengcover keduanya supaya jadi satu kesatuan yang utuh? Karakter. Makanya itu ada tema karakter kan. Iya. Nah, karena gue percaya orang yang berkarakter tuh orang yang lahir dari kesadaran, awareness. Kalau dia nggak pernah punya kesadaran harus merawat, kan asing nggak? Familiar nggak sama aforisma HMS tentang sense of belonging? Dua kata yang sering disebutin. Ya. Sense of belonging ya, MST. Bukan. Ada kalimat yang lebih sederhana yang sering diucapkan kalau biasanya lagi rapat, lagi pencerdasan. Kata ajaib. Kata ajaibnya. Bukan. Ini sebagai pengingat, reminder biasanya. Ngingat ya. Ini sering disebutin kalau apa? Jargon. Bukan. Sama kayak aforisme lagi. Sense of belonging tuh buat nungguin apa kata kalian? Cintaan. Nah, dua kata yang sering disebutin Apa ya? MST Jaya enggak berhubungan sama cintaan. berhubungan dengan kecintaan. Masa cinta HMST? Kalian sering dengar itu kan, cinta HMST? Ya, cinta MST ya, dengar. Itu kan lahir dari kenapa? Ibaratnya gini, kenapa ibaratnya awareness, kesadaran tuh yang bisa nge-cover dua-duanya. Karena orang yang jago kadang tuh sense of belonging juga enggak sesuai sama kapasitas kompetensinya. Makanya kan kalau misalnya lihatnya ada orang yang jago tapi agak sedikit pasif. Ibaratnya kita nyari sebuah peluangnya bukan lewat eh, rasa memiliki tadi sense of belongingnya, tapi lebih ke kita menjual keahlian aja. Nah, sedangkan kalau di organisasi apa kita himpunan, kadang-kadang tuh untuk bisa ini nih, ibaratnya ada keseruan dulu, orang-orangnya kerja, punya interest dan ngerasa lingkungannya sehat. Ya kan? Ngerasa lingkungannya bisa support sama mereka. Ya akhirnya mereka mau untuk kerja dengan si ilmunya. Makanya dua kali itu penting, karena biasanya orang yang mau sama orang yang jago tuh perspektifnya beda. Ibaratnya orang yang mau tuh diajak tapi biasanya ngerasa nggak didampingin, akhirnya over kapasitas. Orang yang jago ibaratnya nggak diajak karena ngerasa dia bisa dan mau karena interest kan, akhirnya ngerasa terlalu sama over kapasitas juga. Jadi ibaratnya orang yang
bisa stabil di dua-duanya orang-orang yang punya kesadaran. Kenapa dia ngelakuin ini buat himpunan? Makanya ada aforisme Cinta HMS supaya ibaratnya nggak terlalu materialis. Itu kenapa saya ini suka di organisasi, karena kompleks. Kalau orang bilang ya kuliah tuh cerminan dunia kerja, terlalu apa ibaratnya sempit kalau menurut gue pribadi. Tapi gue lebih percaya kuliah tuh simulasi kehidupan bermasyarakat. Kan kayak saya lu berumah tangga, punya anak, kan ibaratnya ada kebutuhan administrasi, kebutuhan primer, biasalah kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi kan. Tapi kan selain dari itu ada apa ya, skill bersosial, ya kan, buat bertetangga, buat ibaratnya kerja dan lain-lain. Jadi nggak sebatas tentang kebutuhan finance. Kebutuhan sosial kan juga ibaratnya sekarang jadi topik yang hype gitu. Oke. Seperti itu. Kenapa? Tapi kalau misalkan apa ya, berproses gitu di organisasi, pasti kan abang ini banyak banget nih pengalaman dia kan yang didapat. Kalau misalkan disuruh milih nih, 1 atau 2 momen paling berkesan gitu, yang benar-benar ngasih pelajaran penting gitu, itu apa? Organisasi ya? Ya, selama di kabinet Selama di Mas. kabinet, pilar transformasi. Kayaknya nggak mau di HMSC aja. UPPK tuh udah kecil, masa disempitin lagi sih ceritanya. Kalau di HMSC kemarin aku jadi ketua himpunan. Ini loh ibaratnya kayak nih, kayaknya orang-orang yang pernah jadi staff misalnya, atau orang-orang yang jadi kahim misalnya ya, kayaknya tinggal menunggu momen. Saya gini nih, waktu gue jadi staff nih, jendela tuh kayak jendela depan tuh kecil banget. Cuman ada arahan kadep sama arahan ketua himpunan. Cuma ada arahan Him Edwin dan Kang Kinjin. Nah, bagi gue di sana ibaratnya belajar untuk mengikuti instruksi itu adalah sebuah loyalitas. Nah, itu pelajarannya. Tapi kalau ngomongin tentang kepuasan, oh jelas nggak puas. Makanya nggak mau hanya di HMC doang. Nah, keluar tuh gue kepanitiaan di luar yang paling berkesan banget bagi gue tuh di Mokago. Jadi seorang mentor. Ibaratnya apa ya? Salah satu, bukan ujian sih. Salah satu momen untuk dapat oportunitas ini nih, bagi gue langka. Karena gue pernah bilang dulu sama angkatan 23, beban pertama jadi, kalau kata orang Sunda, pengayas bungsu itu adalah memangkaskan diri sebagai seorang kakak tingkat. Bener nggak 23? Ya kan? Ibaratnya gini loh, mungkin Manda dulu ada kesempatan banyak, tadi yang gue bilang, dengerin katanya Fatur, katanya gue sebagai orang-orang yang mendidik waktu di kota formasi, tapi kan sekarang udah nggak punya itu lagi. Kemampuan, kesempatan Manda untuk mendapat tuh fleksibel. Di saat Faturnya bisa, di saat Faturnya responsif. Kalau enggak kan ibaratnya dia harus bergerilya sama kainnya yang baru untuk mengeluarkan solusi yang baru kan. Untuk apa? Supaya Manda cukup buat kalian. Nah, makanya ada simbol mutualisme di mana di Monev tuh biasanya kayaknya saling tukar POV. Ya anggaplah jeda dulu, pause dulu kerja program kerja, pause dulu. Setelah teknisnya pause dulu, lihat sejauh kalian melaksanakan atau menyiapkan program kerja apa yang masih jadi apa ibaratnya unek-unek. Nah, ibaratnya gitu. Tapi selain Mukaku ada lagi perangkat pemilu. Nah, ini yang gong banget nih. Kayak menurut kalian UPPWK berisik nggak tentang perpolitikan? Sangat berisik, Ustaz. Nah, sangat berisik kan? Nah, bagi gua berdiri di posisi sebagai perangkat pemilu, nggak tahu kalau yang sekarang, berdiri di posisi perangkat pemilu, itu tuh POV-nya jadi point of view-nya nggak cuma depan belakang kiri kanan, tapi beneran helikopter view. Kita ngelihat bagaimana cara lembaga mendeklarasi kriteria mahasiswa yang bagus misalnya untuk memimpin. Ya biasanya sama Wadir pas konsultasi tentang administrasi. Terus gimana caranya bukan gimana caranya, kita punya cara untuk tahu apa kriteria sama interest orang-orang lebih Purwakarta mahasiswanya kepada seorang calon pemimpin, ya kan. Kemarin waktu gue jadi ketua KPU itu lumayan hektik sih, rame, saya kampanye rame. Kenapa tuh? Karena paslon. Nah, ini ya yang bikin pemilu tuh rame. Selain sama wadahnya, perangkatnya harus oke, bener gak, Ge? Selain perangkatnya harus oke, orang-orang yang di dalam itu juga bukan ini ya, bukan supportif dalam artian nggak boleh sebebas itu bernapanya. Tapi lebih ke orang-orang yang memahami aturan, nah, memahami fondasinya. Jadi nggak cuma sekedar bikin sebuah mekanisme atau kebijakan yang sifatnya inovatif, tapi fondasinya juga harus gimana ya?
fondasinya jangan ngeblur biar tujuannya nggak ngawur. Kayak kemarin kan kita punya tragedi itu yang salah di Instagram yang lagi rame, itu kan ibaratnya semua berawal dari pemahaman ini ya apa namanya landasan perspektif kan. Bagi dia is okay gitu. Cuma kan permasalahannya di kayak kemarin tuh bukan sebuah landasan yang dipertanyakan. Orang yang merasa dirugikan adalah orang yang mengerti landasan, orang yang memulai dinamikanya pun orang yang mengerti landasan. Nah, makanya di saat itu terjadi tuh perlu ada yang nama mediator. Siapa itu harusnya ya perangkat. Itu ramainya. Jadi di saat BEM harus mungkin mereka bilang netral, DPM netral, semua himpunan juga ya dengan masanya memilih pihak dan sebagainya. Kan perangkat cuma punya 3 ya. MPU, DPPU sama KPU. Enggak sama dosen, enggak. Jadi dosen tuh nggak boleh masuk guys, nggak boleh masuk ke perangkat itu karena intervensi dosen tuh nice, nggak bisa. Iya bener nggak sih sebagai anak eksternal kalian merasa terinjak-injak nggak peraturan mahasiswa tersampingkan sama aforisme seorang dosen? Bukan berarti jelek ya, bukan berarti solusinya jelek, tapi lebih ke kita masuk kan independen. Namanya mahasiswa, masa diserangin lagi sih, ya kan? Ada peraturan pun bentuk independensi diakuin sama kan ada tuh di peraturan menteri. Peraturan pendidikan tinggi dan sebagainya, mahasiswa berhak mengembangkan tesis dan sebagainya. Kan udah jadi sebuah dasar ya. Nah, jadi kenapa kita nggak manfaatin peraturan? Banyak peraturan di kita pengadilan pengabdian, belum lagi kalau kita nyerap undang-undang yang di atas, kayak peraturan atribut mungkin yang baru sekarang dari teman-teman PSD kalau nggak salah udah ada kurikulum kaderisasi dan sebagainya. Dari sekian banyak, itu kan hasil musyawarah semua. Kenapa nggak dipakai sih gitu ibaratnya? Jadi ibaratnya dengan pengalaman-pengalaman tadi tuh bukan ilmu saat nyusun proposal, bukan ilmu saat bikin konsep uji publik, bukan ilmu saat bikin program kerja pengabdian kaderisasi sama disnat besar, bukan saat lagi euforia sharing sesama berbagi ilmu sama adik-adik di mukaku, bukan itu yang jadi titik baliknya, tapi lebih ke ini nih, critical thinking, public speaking, problem solving, sama personal branding. Tempat ini tuh ibaratnya jadi sebuah visualisasi orang-orang menilai organisatoris. Bener gak? Kalian coba deh ngeliat Najwa Shihab, ya kan? Kan pasti membandingkan kan Najwa Shihab, Rocky Gerung dan sebagainya. Mereka Nia Cita, Ferry Irwandi, semua kan punya rohnya masing-masing kan? Nah, karena mereka berhasil menjalani peran sebagai aktivis misalnya. Nah, itu yang akhirnya membentuk sebuah karakter. Coba deh, menurut kalian ya, bedanya karakter sama citra apa? Karakter sama citra. Karakter itu adalah sifat, Kalau citra citra itu apa ya? misal gini deh, si Farhad, menurut lu citranya kayak gimana? Citranya tegas, Karakternya? karakternya enggak. Citranya tuh berwibawa, karakternya tegas. Kembali. Kenapa beda? Kalau menurut lu? Kalau menurut gue ya, mungkin nggak jauh beda gitu. Orangnya yang kadang tegas lah, mungkin ada sedikit banyaknya sedikit. Ya Lucu. lucu lah. Ya. Dia kayak gitu. Karakternya? Karakternya Ya itu kocak tadi. sih. Kocak. Kalau misalkan aslinya langsung. Nah, jadi ibaratnya jangan ketukar. Orang-orang tuh ngebangun citra biasanya ya buat nutupin sebuah kekurangan, nutupin sebuah, tapi ngerti nggak logikanya? Ya. Ya kan? Sedangkan kalau karakter tuh ya cara kita memainkan peran. Misalnya gini, sebagai seorang, misalnya Ciko ya, misalnya kalian berdua nih, misalnya Ciko sama Vito adalah Kahim HMS 2026 misalnya. Misal. Nah, terus nanti dari Vito dan Ciko kan membangun sebuah strategi ya. Iya, betul. Biasanya KHIM tuh bikin sebuah strategi untuk ngembangin sumber daya manusianya, Iya. atau biasanya sama treatment tuh, ya kan, treatmentnya. Oke, nanti Ciko sekarang ibaratnya dengan karakter yang lebih fleksibel, ringan, fun dan sebagainya, ngerasa suatu waktu karena Vito udah cukup berat bahasannya, ranah yang Vito bawa tuh cukup berat, jadi ibaratnya ada citra yang kalian bangun sebagai Kahim, terbangunlah sebuah branding. Ciko tuh misalnya Farhan tuh orangnya tadi yang kalian bilang, kayak Gias orangnya tadi yang kalian bilang dan sebagainya, kayak tadi yang pernah kalian diskusiin lah ibaratnya, yang pernah kalian lihat, yang pernah kalian nilai. Nah itu kan perbedaannya ya. Sedangkan kalau karakter tuh adalah di luar di saat mereka udah nggak lagi berperan sebagai Kahim. Oh ternyata Farhan tuh kalau udah nggak jadi Kahim gini ya aslinya gitu. Ternyata Gias tuh kalau nggak ada Kahim gini ya Jadi aslinya. kayak bertopeng gitu. Iya mungkin sederhananya topeng, tapi bukan topeng yang sifatnya
krisis identitas ya, Iya. tapi demi sebuah keperluan. Iya. Nah, makanya Artinya. ngomongin tentang organisasi pasti ngomongin tentang citra. Karena kita ibaratnya kan bergeraknya atas kebutuhan bersama kan, bukan merepresentasikan kebutuhan pribadi. Nah, sedangkan biasanya kalau karakter tuh terbawanya di saat lagi problem solving. Misalnya kayak, oh si Ciko nih panikan, tapi kalau Victor nih orangnya strategis misalnya, terencana dan sebagainya. Kalau Victor yang tabrak-tabrak masuk. Nah, itu kan sebuah ini ya, impulsif, sebuah impulsivitas, intuisi dan insting. Jadi ada insting di saat refleks orang-orang yang udah terbiasa sama masalahnya itu bereaksi, intuisi pertimbangan mereka untuk memilih yang rasional, logis dan etis, dan impulsif di saat mereka udah ini. Impulsif itu ibaratnya bukan hampir sama kayak insting, cuma perbedaannya emosi sih. Kayak empati, emosi baik, tapi ya di saat lagi stres, burnout dan sebagainya bergejolak pusing, emosi negatif kayak gitu. Jadi ngomongin tentang semuanya baik lagi karakter orangnya. Tapi ngomong-ngomong tentang karakter nih, kan Bang Rehan ini sudah apa ya, menjadi mantan kahim gitu di HMST, Kabinet Pilar Transformasi. Jadi pasti tantangannya itu juga lebih kompleks. Nah, tantangan paling berat gitu selama menjabat gitu, selama kahim HMST itu apa sih? Oke, ada sih dan itu ibaratnya kerasa banget. Ngomongin tentang tantangan, kalian pernah dengar ini gak sih? Dulu tuh gue bikin bikin aforisme juga. Kayaknya ada di caption Instagram gue bilang biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Nah, dulu tuh itu dimulai dari kesadaran gini nih. Kadang di saat kita udah nyaman perspektif ya, hambatan paling besar tuh apa coba? Di organisasi udah nyaman perspektif, arah gerak, tapi kadang-kadang si arah gerak itu mandek, nggak gerak. Enggak gerak. Ada hambatan yang sering, bukan sering sih, Itu ketika udah nyamain perspektif. udah kan misalnya ada rapat kabinet di awal tuh kan, Ya. kayak visi misi pimpinan, kayak program kerja yang mau dikeluarin dan sebagainya ibaratnya. Tapi di tengah-tengah tuh ini bukan kadang kali ya, selalu pasti ada tantangannya di itu tuh yang bikin si arah geraknya nggak jalan. Hmm, yang bikin tidak jalan. Mungkin Dari apa ya? Yang bikin tidak jalan. dari sifat. Nah, sifat orang kan beda-beda ya. Ya. Nah, makanya berhubungan sama kenyamanan. Iya. Ya kan? Itu hambatan paling besar adalah menyatukan stand perspektif, emosi. Kayak memahami emosi si sumber daya manusia. Karena gini loh, kadang-kadang ya, orang-orang tuh bukan nggak ngerti sama caranya kerja, tapi malas sama kerjasamanya. Iya. Bener ya? Kerasa banget. Nah, jadi kayak ibaratnya orang-orang tuh perlu ada interesting sama partner kerja tuh penting tuh. Karena ibaratnya orang-orang yang maksimal tuh orang-orang yang ngerasa seru. Gini, case-nya gini lah. Misalnya anggaplah ada satu departemen ngomong gini, "Him, anak gua tuh hilang-hilangan dulu," misalnya. Terus kayak anak gua tuh susah diajak buat program kerjaan dan sebagainya. Kayaknya sebelum membicarakan kenapa orangnya hilang-hilangan, satu deh yang dipertanyakan. Manusia tuh punya insting ini kan, apa ya nyebutnya ya? Selalu dengan sekawanannya, ya kan? Kawanannya. Nah, dulu tuh pernah ada case-nya dan gue bilangnya coba kayaknya dia belum punya keseruan di departemennya. Keseruan tuh dalam artian apa ya? Topik, Topik. apa? Jokes, bahasan kalian atau ritual-ritual kayak misalnya lu gini sebelum program kerja misalnya ngeliwat. Oh. Kayak dia ngerasa setiap program kerja tuh ada yang dikejar dulu sebelum musik. Jadi ibaratnya tantangan itu tuh kadang nggak pernah dimunculin karena awareness, kesadaran, kadang fokusnya sama hasil. Nah, makanya dulu waktu Kang Edwin nyalonin ketua himpunan, Iya. kepikiran sebuah pertanyaan gini. Karena kan sebagai angkatan 22 ya, yang ngerasa belum pernah ikut organisasi mahasiswa, sedangkan di medsos tuh kayak brandingnya jelek banget. Kayak perpeloncoan, kayak si ini disuruh ngapa-ngapain sama cutting-cuttingnya kan. Nah, sebagai mahasiswa baru yang dulu waktu gue sebagai mahasiswa baru yang belum punya pengalaman tag team sama mahasiswa tuh takut, apalagi dia anak teknik kan. Nah, makanya nanya waktu itu ke paslon angkatan 21 yang di Kahim,
kayaknya kalimat ini juga pernah dengar deh. Soalnya pernah pernah dengar di angkatan 24 waktu itu. Gini pertanyaannya, yang antara idealisme organisasi sama bonding. Itu kan yang sering bertabrakan, Iya. idealisme organisasi. Makanya pertanyaan gini waktu itu, milih program kerjanya meriah tapi anak-anaknya chaos, Iya. atau anak-anaknya aman tapi program kerja seadanya. Nah itu gimana apa cara mengatasinya gitu? Sebenarnya kalau ngomongin jawabannya netral deh ya. Coba lu milih apa? Coba lu milih yang mana? Broker biasanya cuma nyaman. Nah, kalau lu Proker biasa tapi anak-anaknya Oke, sama. sama. Wito, Ciko. Kalau gue sih kemarin dengarnya ini ya proker hancur tapi anak-anaknya nyaman. Bukan nyaman ya? Bukan nyaman. Proker hancur, Tapi fun. iya tapi fun. Oke, kalau Wanda nyaman. Kalau Ibin Gitu sama. sama. Yoga Ini. prokernya meriah, anak-anaknya chaos tapi atau anak-anaknya nyaman sejahtera tapi prokernya seadanya. Tapi seadanya. Oke. Nah, itu kan jadi pertentangan ya. Bisa gini nih. Dulu tuh kenapa sorry ya, ini kalau Kakang 21 nonton waktu itu yang nyalonin nggak ada yang bisa sampai ngejawab. Bahkan mereka bikin opsi sendiri. Sebuah jaminan. Saya yakin dengan penyamaan perspektif, dengan penanaman prinsip-prinsip fondasi organisasi, orang-orang akan mengerti dan lain sebagainya kan. Iya. Nah, kayaknya itu tadi sebuah citra, tapi udah bentuk gagasan supaya nggak net banget milih yang prokernya bagus. Ngerti nggak? Nah, soalnya gini kalau di organisasi, kalau ngomongin tentang impact, misal gini deh, namanya himpunan Pancasila, misalnya. Mereka kan berdiri atas ini ya, bukan keresahan sih, representasi masyarakat. Ya kan? Makanya ada bidang-bidang departemen-departemen, lukri, dakri, dan lain sebagainya yang bisa di dalamnya tuh. Oke. Kita kan ngomong tentang impact ya. Misalnya gini, di saat kalian memilih prokernya bagus, tapi anak-anaknya chaos, kan ada sebuah apa ya, ketidaknyamanan tadi ya, baik ketidaknyamanan emosi karena orang-orangnya kan ngerasa terpressure, orang kan ngerasa nggak tersupport kan. Iya. Makanya ya ada muncul tuh narasi lingkungan toksik kayak lelah batin, kayak dia udah kapok sama himpunan karena ngerasa di pressure terus ya kan. Itu kan ibaratnya worst case ya. Di saat memilih konsekuensi, jelas ada. Apakah di pilihan yang lain nggak ada? Oh, ada. Justru gini. Coba deh pertanyaannya gini. Pertanyaannya. Simulasinya gini. Eh, dia milih prokernya seadanya, tapi anak-anaknya sejahtera, ya kan? Karena kapasitas. Tapi di saat yang bersamaan, anak-anak di luar himpunan demo. Kenapa proker himpunan tuh segini-segini aja sih? Kenapa proker himpunan tuh nggak pernah merepresentasikan keinginan kita gitu misalnya? Apakah kalian datang ke mereka dengan bilang kita bisnisnya segini? Iya. Coba, Iya. kalau kalian gimana? Cara ngejawabnya misalnya. Apa sih tadi teh? Misalnya gini kan, kalau ngomongin tentang konsekuensi ya, anggaplah kita misalnya pilihan satu lagi yang kalian pilih. Proker seadanya tapi anak-anaknya nyaman, damai kan ya? Nah, Iya. dalam saat yang bersamaan, anak-anak di luar himpunan demo. Kenapa himpunan tuh cuma segini-segini aja program kerjanya, kenapa nggak berkembang, kenapa nggak diteruskan, kenapa nggak sampai kancah internasional gitu. Iya. Wah, itu sangat sulit sih, Bang. Bukan jangan fokus internasionalnya, Enggak, maksudnya jarak untuk menjawab iya kan? sangat sulit sekali. Iya sih. Karena butuh proses. Bukan Proses untuk apa? proses untuk ya apa ya? Kayak tadi untuk misal dari membuat program baru yang memang tingkatnya internasional. Lebih ke ini sih kok, kayak ketika case-nya kayak gitu tuh, kayak misalkan tadi kan milihnya prokernya biasa aja, cuman orang-orangnya nyaman. Iya. Tapi di satu sisi, ketika misalkan di pertengahan periode gitu, himpunan atau organisasi itu tuh di demo sama anak-anaknya, kenapa sih prokernya sedikit? Nah, cara jawabnya tuh gimana gitu? Atau kadang nggak cuma secara kuantitas. Ini mah Iya. ekspektasi aja. Misalnya Iya. nggak ngundang Ariel Peter Pan, Noah misalnya. Kenapa nggak ngundang ABCD? Sedangkan kan tujuan, ya kan? Sedangkan misalnya nih, ngomongin tentang tujuan kabinet kan pasti berbeda. Ngomongin tentang tujuan organisasi, semua kabinet harus ngikutin, ya kan? Meskipun ada perubahan di Mumas. Iya. Tapi kan musyawarah masuk tuh. Nah, tapi kalau ngomongin tentang kabinet, ya itu gimana cara kalian menyepakati sama pimpinan yang baru. Nah, tadi makanya ini masuk tuh ke ideologi antara ideologi organisasi, ideologi kabinet yang harus
dipertahankan selaras untuk impact sesuai sosial nih misalnya nih. Tapi di dalam itu mereka menyadari orang-orang sumber daya sebagai penggeraknya itu punya kapasitas yang belum kok sampai sana, tapi bisa dimaksimalkan. Nah kan itu ya ada konsekuensi yang saling nggak bisa terlepas. Tadi ngomongin tentang orang yang panitianya chaos, tapi prokernya hancur, yang ancamannya adalah keberlanjutan organisasi. Iya. Karena sumber dayanya merasa tertekan Ah, misalnya, under pressure. Tapi kalau ngomongin tentang proker yang seadanya, ada pihak-pihak yang nggak terpuaskan. Iya, Ya kan? pasti. Nah, jadi ngomongin tentang peran himpunan dan ibaratnya apa ya keluarga dan profesionalisme kan yang dipertanyakan. Nah kadang itu tuh kalau misalkan kita apa ya ibaratnya nunggu proses, kayaknya bagi gua gak akan ada proses yang bisa nganterin semua orang bisa terima itu deh. Hmm. Bisa gini, ada orang yang prinsipnya nomor satu, yang pilih nomor satu kan, yang prokernya bagus, tapi chaos. Terus kayak nggak mungkin mereka tiba-tiba memilih membakar idealisme dengan bilang itulah seadanya aja, ya kan? Sedangkan kan organisasi ruang yang bebas, kayak orang-orang yang idealis, orang-orang yang eksistensialis tuh berhak untuk menyuarakan suara dan sebagainya. Karena kan kita ditutup untuk militan, ditutup untuk bisa demokratis, hadir dalam forum-forum untuk bisa ngediskusi itu misalnya. Sedangkan orang-orang yang tadi yang pengen sejahtera tuh ya kita pengen ini tempatnya belajar, ya kan? Ya tempatnya kita untuk berkembang. Jadi jangan segini dulu lah. Nah, sedangkan ada pertimbangan lain di luar itu yang ya, bukan membicarakan tentang kabinet lagi, tapi kayak orang-orang yang di luar gitu. Orang-orang yang harusnya dapat impact dari kita. Nah, itu hambatan waktu kemarin jadi ketua himpunan yang saya rasakan. Gue rasakan susah susah buat misalnya gini deh. Ada 7 proker misalnya ya, 7 proker gede bareng. Kita kan SDM dikit kan. Kadang panitia ini tuh sama ini sama gitu orangnya, Iya. ya kan? Sedangkan di satu sisi ada sebuah beban moral untuk bisa ngasih serve service yang maksimal ke masyarakat sistem misalnya ke mahasiswanya. Entah dari segi kualitas, tujuan dan sebagainya. Tapi kan kita menyadari kita belum bisa segitu. Nah, apakah kondisi ideal di saat masyarakat sistem menerima proker yang kita suguhkan dengan maksimal tapi mereka anggap seadanya dan kita menerima itu sebagai apa ya? Ya udahlah wajar orang-orang mengkritik namanya juga masyarakat dan sebagainya. Apakah itu kondisi idealnya atau di saat kita terbiasa sama masalah? Karena berarti gini loh. Kalau kadang ya ada orang yang bilang kita harus menciptakan ruang aman. Sepakat. Tapi kalau harus terus berada di zona nyaman dipertanyakan sebenarnya nyamannya kita tuh adalah sebuah bentuk diam atau ibaratnya gini, jangan-jangan kita bukan bergerak tapi membeku dalam kenyamanan itu. Nah, ngerti gak? Tapi tadi Terlalu perlu nyaman. ada, makanya perlu ada bridging tuh misalnya, kayak tentang pencerdasan, tentang loyalitas kan, tentang landasan organisasi, balik lagi ke ADRT, balik lagi ke peraturan himpunan, karena tujuannya untuk kesadaran. Makanya ngomongin tentang karakter sama citra kan berbeda ya. Citra mah di saat kalian ada di depan publik, karakter mah di saat kalian memecahkan masalah dan memaknai setiap prosesnya. Oke. Oke. Paling kita untuk yang sangat-sangat ditunggu nih, khususnya maba gitu ya. Ada orang yang mikirnya tuh masuk organisasi tuh buat apa sih katanya. Kayak apa ya? Sibuk banget. Orang-orang yang berpandangan seperti itu tuh harusnya mikirnya gimana menurut Bang Taihat, guys? Mungkin banyak juga gitu Bang yang kayak dari maba-maba ini teman dari adik-adik kelas tuh yang masih kebingungan gitu antara gue ikut organisasi atau enggak gitu ya, dan masih mencari tahu gitu. Mungkin dari pandangan Bang Rehan gitu, siapa tahu bisa menjadi apa ya, bisa menjadi contoh Gambaran lah. gambaran atau contoh yang baik gitu Iya. untuk adik-adik gitu, atau mungkin buat kita semua. Bagi gue simpelnya gini, ini kalian boleh kontra ya kalau nggak setuju Boleh. sama pernyataan ini. Hmm. Bagi gue hidup tuh adalah riset. Oke. Adalah riset. Layaknya kita lagi ini aja kayak proyekan sama dosen dan lain-lain. Oke. Dan tujuan riset adalah untuk Untuk mencapai satu tujuan. iya oke, semua hal juga ada tujuan. Semuanya ada Upaya ada tujuannya dong. Maksudnya bagi gue ya riset itu tujuannya untuk gagal. Oke. Kenapa gagal? Karena dari gagal tadi tuh kita bisa tahu apa yang bisa dikembangkan, mana yang bisa ditingkatkan, mana celahnya misalnya gini. Kalian tahu sih perbedaan skripsi, disertasi, tesis dan sebagainya.
Kayak ketika skripsi cuman kita menjelaskan ini cara kerja kayak gini, tapi di saat udah kayak sampai ke tesis kita udah menemukan oh ternyata botol tuh bukan cuma buat minum doang ya gitu. Ternyata juga bisa buat nge-gym, buat ningkatin otot misalnya. Iya. Ini contoh aja. Nah kadang problem solving buat ini ya ada di pilihan fokus akademik atau organisasi gitu kan maksudnya. Karena bagi gue akademik tuh adalah sebuah apa ya fungsi eksistensial kenapa lu di sini Iya. kuliah kan. Kuliah. Masa gini nih, kan gue kesini kan mau kuliah ya, Iya. terus milih organisasi, masa tiba-tiba gak kuliah, bener kan? Kan bukan arti kita meninggalkan, jadi kayak milih salah satu enggak artinya meninggalkan salah satu. Jadi Pilih salah satu bukan berarti meninggalkan salah satu karena pilihannya adalah kamu sanggup dua atau satu Oke. gitu kan. Narasinya bukan mana yang lebih difokuskan, karena bagi gue cara orang mengembangkan diri, mengharumkan nama kampus tuh banyak, mau dengan cara lewat akademiknya, bener gak? Betul. Mau lewat cara organisasi dan sebagainya, tapi yang jelas ini mau dimanapun itu dua-duanya ada benefit. Di akademik ya benefitnya jelas dong ya nggak sih, Jelas. jelas aja. Itu pun kan balik lagi ya gimana interest sama integritas kan. Di organisasi pun sama, benefitnya jelas. Kayak ibaratnya ada skill sosial dalam menjalankan hidup sebagai manusia yang kosong ya, sebagai gelas kosong. Kalian tahu nggak sih teori Abraham Maslow tentang kanvas kosong? Kayak manusia tuh lahir bagaikan kanvas kosong, kayak lingkungan yang melukis dan mewarnainya. Iya. Nah itu kan lukisan sama surat itu kan apa coba kalau diproyeksikan dalam kehidupan? Pengalaman dan pilihan kan? Pengalaman. Ya. Pengalaman dan pilihan. Ibaratnya yang mewarna itu ya pengalaman dan pilihan. Bahkan di saat lu gagal, itu tuh ibaratnya jadi invest awal buat menentukan langkah selanjutnya. Kalau berhasil ya rezeki. Nah, cuma permasalahan tadi nyoba hal baru tuh oke. Tapi yang nggak boleh coba-coba tuh adalah nggak berkomitmen atau ibaratnya Gak bertanggung jawab. jangan nggak serius sama pilihannya. Even ya di saat kayak ibaratnya gini. Organisasi itu kan kita berdiri di atas kepercayaan masyarakat. Apapun itulah, jangan ngomongin himpunan doang, semuanya. Jadi kalau misalkan lu masuk, gue ternyata nggak cocok ya, gue ngilang aja deh. Ya ibaratnya jangan bilang organisasinya nggak bisa ngembangin lu. Nah, bagi gue organisasi itu kayak tempat gym. Sekarang gue tanya, orang yang masuk gym tiba-tiba langsung berotot ya badannya? Enggak. Enggak kan? Dia berototnya karena mainin alat, bener kan? Nah, anggap alat itu sebuah peluang sama kesempatan yang bisa kalian coba di organisasi. Program kerja, ya kan, kayak ruang-ruang diskusi, itu kan yang bikin otak kalian berotot. Iya. Bukan di saat tiba-tiba masuk terus dengan harapan semua benefit terserap. Ya benefitnya kan harus dibuat dulu, manfaatnya harus dibikin dulu, baru kalian bisa make gitu. Melewati proses yang panjang gitu ya Bang. Iya, panjang enggaknya tergantung ngomongin Oh, tentang proses organisasi. Sekarang supaya orang-orang bisa minat nih, kalian lebih mentingin kuantitas atau kualitas? Kualitas. Kualitas. Apa? Maksudnya di organisasi? Banyak dulu atau jago dulu? Banyak dulu, jago dulu. Hmm, Jago dulu. banyak dulu sih kalau gua. Oke, nah itu kan pilihan ya. Iya. Pada akhirnya apakah dengan masa yang banyak bisa menjawab kekhawatiran tentang tadi orang-orang yang ibaratnya mau belajar, Iya. apakah perkembangannya rata, apakah progresnya komprehensif, apakah semua orang itu terfasilitasi, bukan dari segi apa ya, bukan dari segi fasilitasi tapi lebih ke layanan, apa yang kita berikan. Kan kita kan non paid kan, unpaid, nggak dibayar. Kita ibaratnya terbayarkan dari apa pengalaman, benefit yang kita ambil sebagai pengalaman kita di organisasi sebagai organisatoris misalnya nih, pemikiran, insight, relasi kan. Iya. Salah satunya relasi. Jadi kayak ibaratnya nyari relasi itu bukan nyari orang, tapi nyari sebuah apa ya? Nyari sebuah kegiatan nih di organisasi misalnya, nyari sebuah aktivitas, kegiatan kita ikutin, kita bertemu sama relasi yang baru kan. Terkoneksi sama orang-orang yang baru sesuai sama bidangnya. Oh, ikut NMS misalnya. Anak pergerakan. Oh, ikut forum ini, forum itu. Kan semua orang kan berkumpul sesuai sama habitatnya kan. Nah, termasuk buat ini pertanyaan apakah organisasi itu merugikan? Enggak. Merugikan tidaknya organisasi itu gimana cara kita memainkan peran sebagai anggota organisasinya. Oke. Tapi kalau misalkan mau berbicara relasi gitu, apakah relate nantinya pas di dunia kerja? Tadi yang gue bilang, bahkan jangankan tempat kerja deh, ngomongin tentang cara berpikir ya, pola pikir, mindset, prinsip, itu kan nggak hanya dihadapkan sama permasalahan administrasi kayak
meningkatkan kualitas perusahaan dan lain-lain, atau ngomongin diplomasi diplomasi ya di organisasi jelas itu bakal terpakai. Seenggaknya kalian sebagai karyawan, sorry, sebagai pekerja, sebagai orang yang tipe bekerja, seenggaknya cakap secara apa namanya, tutur bahasa, Bahasa. manners, ya kan? Kalian paham sama memecahkan masalah. Iya deh, di saat kalian ngerasa gajinya nggak naik-naik, tapi kalian over kapasitas kerja. Terus kayak kalian ngerasa lingkungannya toxic nih, seenggaknya kalian punya mode defense untuk bisa menyuarakan yang kalian rasain. Oh, dulu di organisasi itu gue diajarin kalau misalkan di saat menemukan kecurangan, ya kan? Kemana kita harus nyamperin orangnya, siapa yang disamperin, apa Oke. sistem yang perlu diperbaiki, ya kan? Ada insight secara universalnya. Jadi bukan mutlak tentang inovasinya yang diingat, tapi lebih ke proses saat kita menemukan inovasinya. Jadi kalau misalnya dibilang lihat ya relate banget. Mau kuliah, ya ibaratnya karena universitas lingkungannya semi formal, semi profesional, ya berkuliah adalah kita mendalami bidangnya. Di organisasi kita mendalami cara menjadi mahasiswa atau jadi manusia seutuh. Bukan seutuhnya sih, proses menjadi manusia seutuhnya. Oh, mungkin keren banget sih sumpah ini dari pengalaman dan insight barunya gitu loh. Nah, di Bang Rehan ini sangat apa ya? Sangat memuaskan gitu. Sangat inspiratif sekali sih. Inspiratif banget gitu. Nah, dan mungkin terima kasih banyak nih. Kebetulan ini sudah di ujung apa ya? Di ujung pertanyaan. Ujung pertanyaan. Mungkin terima kasih banyak gitu Bang Rehan sudah bisa apa ya? Sudah bisa Hadir di sini dan hadir dan menemani bisa kita. ditanya ya. Ya, betul banget. Terima kasih banget. Mungkin dari saya sama Vito. Mau ngucapin terima kasih banyak gitu atas kesempatannya gitu untuk bisa bertemu sama Bang Rehan mengobrol tentang organisasi gitu ya. Ya, Semoga apa yang kita obrolin di sini gitu ya Bang ya, sama akan berdampak. rekan saya Ciko akan berdampak ke depannya, dan mungkin para penonton yang nonton bisa mendapatkan pembelajaran berharga atau insight-insight baru gitu mengenai apa yang tadi kita obrolin. Mungkin cukup sekian dari kita. Terakhir mungkin kita jargon dulu kali ya. Oke, Oke. jargon apa? Jargon tell speed. Jadi kita tuh ada jargon. Jargonnya itu gimana Bang Vito? Kayak kalau misalkan kita bilang Tell speed. Telspik, itu juga jargonnya Telspik, satu suara banyak cerita. Oke. Mungkin langsung aja kita kasih jargon aja yang sekolah berdema-dema gitu. Tapi kita enaknya itu jargon HMST dulu apa tell speak dulu nih? Dari Telspik dulu gitu ya, baru nanti kita lanjutin jargon HMST bareng-bareng nih sama teman-teman yang di belakang ya Pak ya. Oke. Oke. Apalagi kita nih untuk jargon di depan Rahyu HMST Villa Transformasi. Oke. Oke, mungkin Siapa nih yang mimpin? Enaknya dari Ketuplak. Oh, dari Bapak Ketuplak. Ada ketuplak, ada pimpinan lengkap nih. Oke. boleh kayak dari Atau Bapak. sama KM yang baru. Boleh sih. Udah. kalau- Boleh. Belum nih Bang, kan belum ada, masih ada Mumas nih, belum nih. Ini kayaknya. Boleh nih dari ketua pelaksana mungkin. Oke, boleh sih bareng-bareng aja. Sini yuk, sini yuk. Sini. Sini yuk, pimpin. Lagi mode introvert. Tahu deh introvert. Oke. Mungkin dari Bang Rehat kali ya bisa mimpin nih Bang. Nanti yang HMS-nya aja deh. Elah. Nah, yang ini gue tahu. Oke. Jadi kan kita tadi tuh jargonnya tuh tell speak satu suara banyak cerita. Mungkin dari teman-teman yang di belakang juga ya yang nonton boleh bergabung gitu. Dari model apa kayaknya deh kalau jargon. Iya nggak sih? Bang yang mau Bang. Boleh banget sih. Itu maskot Telspeak gue. Tell speak. Ya langsung aja kita berjargon. Tell speak. Satu suara banyak cerita. Oke, langsung aja jargon HMS. Oh ya. HMS UP Kampus Purwakarta.
Salam satu jaringan. MST, Jaya, MST, jaya, MST. jaya, jaya, jaya. Hidup mahasiswa. Wede. Oke, terima kasih banyak ya Bang ya. Oke. Banget, Bang Rehan. Makasih banyak udah mengundang angkatan 22 yang hampir mau punah.